semangat lagi. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Iya, apa kabarnya? Yes, iya. Kita hari ini gerejanya, kebaktiannya di rumah juga ya, di rumahnya masing-masing. Jadi untuk kita mulai kebaktian, sebelum itu kita nyanyi ya. Semua berdiri yuk, ayo biar lebih semangat kita nyanyi, kita berdiri. Oke, ayo bang kita nyanyi Andaiku Jadi Kupu-Kupu. Ayo bang musiknya, kakak ikutin ya adik-adik gerakan yang kakak-kakak di belakang kakak ya, Kak Darna. Terbang dengan sayapku, andai ku jadi gajah, ku akan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Kayaknya kurang semangat ya. Kita nyanyi lagi ya. Oke, lagu kedua kita nyanyi Ku menang bersama Yesus. Ayo adik-adik tetap berdiri ya. Kita dengan semangat kita nyanyikan. Ayo bang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ayo sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ayo dah semangatnya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Iya, kurang semangat adik-adik atau kita mau lagi lagu ketiga? Oke, ya, kita lagu ketiga ya. Dari terbitnya matahari. Ayo dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, kita mau kebaktian yang dibawakan oleh Kak Indira. Shalom adik-adik. Kok nggak kedengaran suaranya? Shalom adik-adik. Iya, kita akan memulai kebaktian kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, ikuti kakak ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau masih menyertai kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Sehingga kami boleh kembali mengikuti kebaktian pada hari Minggu ini.
Berkati kebaktian ini Tuhan, agar boleh berjalan dengan lancar dan boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mulai ibadah kita bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Yang menjadi epistel kita pada hari Minggu ini yang yaitu diambil dari ayat bulanan di bulan Mei. Adik-adik sekolah minggu dibuka Alkitabnya dari Markus 16 ayat 15. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekali lagi, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk." Demikian adik-adik di ayat bulanan di bulan Mei ini ya. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita kembali bernyanyi lagu Holandak Danak. Holland ibana olo aki pai masahat tu surgawi. Oh Tuhan Yesus jakon awon tung somar gogo dak danak mon di hongoluku pake mai tau hasangapon di goarni. Selamat hari Minggu. Iya, di hari Minggu ini kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita sesuai dengan kebijakan pemerintah dan HKBP, buat adik-adik yang ingin melaksanakan sekolah minggunya, boleh melaksanakannya di rumah masing-masing ya. Nah, kita boleh melaksanakannya nanti adik-adik boleh melihat channel YouTube HKBP Immanuel Resort Medan Barat. Nanti boleh kita lihat di link yang dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu di grup ya adik-adik ya. Semangat untuk tetap mengikuti ibadahnya. Lalu yang kedua, setiap minggu kita akan bagikan tugas per horong, yaitu ada 3 horong, horong 1, horong 2, dan horong 3. Untuk tugas minggu ini adalah untuk horong 1, menggambar dan mewarnai dengan tema COVID-19. Yang kedua, untuk horong 2, membuat video 6 langkah cuci tangan dengan sambil menyanyikan lagu sekolah minggu. Lagunya bebas apa aja, tapi nanti adik-adik boleh sambil mencuci tangan sambil menyanyikannya. Lalu yang ketiga,
untuk korong 3, membuat video mengenai pengalaman selama COVID-19, belajar di rumah, ibadah, dan apa saja yang dilakukan di rumah. Tetapi tidak boleh keluar rumah ya. Dan adik-adik sekolah minggu boleh bercerita apa saja pengalamannya dan video maksimal 2 menit. Dan itu nanti dibagi di grup HKBP Immanuel ya, di grup sekolah minggu HKBP Immanuel. Nanti boleh dibagi di dalam WhatsApp grupnya. Lalu pengumuman yang berikutnya adalah setiap minggu kita akan umumkan untuk adik-adik yang sekolah minggu yang mengerjakan PR sekolah minggunya dengan baik. Oke, pengumuman yang ketiga, adik-adik setiap ibadah ada persembahan. Jadi nanti buat adik-adik yang ibadah di rumah, walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap mengumpulkan persembahan. Nah, nanti persembahannya boleh diantar ke Inang Bible Pro. Demikian pengumuman kita pada minggu ini. Sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena berkat-Mu di dalam hidup kami sangat melimpah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hingga dengan sekarang Engkau masih memberkati kami, Engkau masih melindungi kami, Engkau juga masih melindungi keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Jauhkanlah segala penyakit Tuhan. Walaupun kami tahu sekarang di negara kami ini Tuhan sedang terserang wabah penyakit, tapi kami yakin dan percaya Bapa bahwa tangan-Mu yang selalu melindungi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan kami sedang beribadah di rumah kami masing-masing, ibadah online Tuhan, tapi kiranya Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan, kiranya ibadah ini Tuhan tidak mengurangi sedikit pun Tuhan bagaimana perasaan kami yang rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang baik, Engkau yang menyertai hati kami Tuhan, pikiran kami, mata kami, apa yang kami kerjakan, dan kemana kami melangkah Tuhan, agar kiranya kami tetap selalu tertuju Tuhan kepada kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman kami dimanapun berada Tuhan. Mungkin sekarang kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain Bapa, tapi kami percaya Engkau melindungi mereka dimanapun berada Tuhan. Engkau menjagai mereka dan menyertai mereka. Tuhan yang baik, kiranya kami berdoa Tuhan untuk Engkau dapat memulihkan Tuhan negara ini agar cepat Tuhan negara kami sembuh dari penyakit ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami Tuhan, ajar kami Tuhan anak-anak-Mu agar kami selalu merindukan Engkau di dalam hati kami Tuhan, agar kami selalu mencintai Engkau di dalam hati kami Tuhan, agar kami selalu ingat Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati Inang Pendeta Tuhan, agar dapat mampu memberikan firman-Mu kepada kami, agar kami dapat memahaminya, agar firman-Mu Tuhan dapat masuk ke dalam hati kami Tuhan, menjadi bekal kami untuk dapat kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami. Kau yang sertai keluarga Inang tersebut Tuhan, Kau yang sertai pelayanannya agar dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa, kiranya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami dan bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta, tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Kasih Yesus Sungguh Indah.
Selamat pagi, adik-adik sekolah minggu yang Inang kasihi. Kini tibalah kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tenangkan hati dan pikirannya. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengajari adik-adik sekolah minggu dan kami semua yang ada di sini, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Berilah kami Roh Kudus-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang Inang kasihi. Apakah kalian sehat-sehat saja di rumah? Inang selalu berdoa ya, supaya semua keluarga, orang tuanya maupun saudara-saudaranya ya boleh sehat semua, sehat dan terhindar dari segala virus atau penyakit apapun yang mengancam orang banyak saat ini. Dengan mengikuti aturan yang dikatakan oleh pemerintah kita, adik-adik ya, untuk supaya tetap setia di rumah, supaya tetap tinggal di rumah, belajar dan bekerja dari rumah, tentu sangat membosankan ya adik-adik ya. Sangat-sangat membosankan. Tetapi bila kita menggunakan waktu itu dengan baik, tekun belajar di rumah, ya, kita tidak tertinggal pelajaran di sekolah walaupun masih libur. Dan satu hal lagi adik-adik sekalian, jagalah kebersihan tubuhnya. Katanya harus rajin cuci tangan loh. Ya, karena tangan itu sering kita gunakan untuk memegang wajah kita, untuk makan. Ya, jadi sangat berbahaya kalau kita tidak cuci tangan. Ya. Dan yang lain lagi, satu hal yang terpenting, jangan lupa ya adik-adik ya, kita harus tetap beribadah di rumah. Seperti lagu tadi ya, baca firman Tuhan ya, dan dengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Seperti yang mau kita dengar hari ini ya. Sekarang kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus. Markus pasal yang keempat. Sudah buka semua? Ayat yang ke-35 ya, sampai kepada ayat yang ke-41. Ya. Sudah dapat adik-adik? Iya. Kalau sudah, Inang bacakan ya. Dan yang tidak bawa Alkitab, dengarkan ya isi daripada kitab suci yang mau Inang bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu
mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, itulah isi daripada nats tadi ya adik-adik. Ya, adik-adik sekolah minggu yang Inang kasihi. Secara ringkas di sini Inang akan menjelaskan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus ketika ia sedang berada dalam perahu bersama dengan para muridnya. Sungguh saat itu adik-adik, pastilah sangat menyenangkan hati ya, kalau boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus berperahu. Ya, pasti mereka sangat-sangat senang. Dan tentunya adik-adik juga demikian ya. Siapa yang suka berperahu? Ayo, tunjuk tangan. Ya, bagus. Ternyata semuanya pada suka ya adik-adik ya berperahu. Berperahu itu enak. Adik-adik sekalian, ada enggak yang sudah pernah pergi naik perahu atau naik kapal laut? Ayo tunjuk tangan siapa yang sudah pernah pergi. Ya, bagus. Ternyata ada yang sudah pernah pergi ya. Pasti pergi bersama orang tua ya adik-adik ya. Iya. Nah, sungguh sangat senang. Karena apa? Karena kita bisa menikmati suasana angin yang sejuk dan juga kita menikmati pemandangan yang sangat indah. Apalagi kalau kita berada bersama dengan Tuhan Yesus ya saat itu, ya. Nah, adik-adik sekalian, dikatakan dalam nats ini, ketika mereka lagi senang-senangnya, secara tiba-tiba, coba bayangkan adik-adik, datanglah badai taufan atau angin kencang yang begitu hebat. Wih, tentu pasti sangat takut ya. Sehingga perahu mereka itu mulai tergoncang. Dan air mulai masuk ke dalam perahu. Ya,
Tentu mereka sangat takut. Takut. Waduh, bagaimana ini? Ada yang sampai mencoba untuk bersembunyi, tapi tidak mungkin ya. Karena ketakutan. Melihat semakin keras badai itu. Mereka mulai bingung. Lari ke sana, diombak-ambik ke sini. Bagaimana ini Tuhan Yesus? Bagaimana? Mereka melihat Tuhan Yesusnya lagi tidur. Ya, bagaimana ini? Tuhan Yesus tidur. Kok Tuhan Yesus bisa tidur? Sementara kita di sini digoyang-goyang oleh badai. Nah, lalu tanpa mereka sadari, mereka pergi menemui Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, bagaimana ini? Ombak begitu kerasnya, sementara engkau tertidur. Lalu Tuhan Yesus bangun dan melihat para muridnya ketakutan. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus katakan kepada ombak itu, ya, coba kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini Tuhan Yesus dia bangun dan berdiri mengatakan, ya, stoplah, berhenti. Dan badai pun mulai berhenti. Lihat ya Tuhan Yesus itu bagaimana dia memerintah badai itu dan berhenti. Nah, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus berkata demikian? Nah, coba lihat ya adik-adik sekalian. Ketika Tuhan Yesus buat tangannya begini, ya tiba-tiba badainya berhenti. Coba dilihat ya gambar ini. Badainya berhenti dan mulai tenang kapalnya. Dan mereka pun mulai tidak lagi takut. Hebat ya, Tuhan Yesus bisa hentikan badai. Ya, Tuhan Yesus bisa hentikan badai. Ya, Tuhan Yesus juga bisa dia menghentikan hujan. Dan dia berbicara. Ya, dia bicara kepada para murid-muridnya. Lihat, semuanya sudah tenang. Sudah tenang. Nah, murid-muridnya juga jadi tenang, tidak lagi takut. Ya. Nah, adik-adik sekalian, ya, mendengar kisah tentang Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ya, berada di tengah-tengah badai. Apa yang sebenarnya mau dikatakan? Nah, ada adik-adik yang mau dikatakan dalam hal ini, ada beberapa hal. Ya. Pertama, ya, badai itu sama dengan masalah. Ya, ada masalah yang menakutkan, ada juga masalah yang membuat orang sampai sakit. Coba kita lihat sekarang ini. Ada badai sekarang ini yang menghempas, menggoncangkan dunia. Adik-adik tahu itu badai apa? Itu adalah badai virus corona. Ya, badai apa? Badai virus corona. Virus corona ini sejak di bulan Maret sampai sekarang. Coba lihat, adik-adik suka nonton TV kan? Lihat di YouTube, banyak yang mati. Beribu orang sudah mati. Di Indonesia ada yang mati adik-adik karena virus? Tentu ada. Nah, karena sudah banyak yang mati, badainya sudah sangat mengerikan, maka kita diminta supaya bagaimana? Tinggal di rumah.
supaya kita jangan terkena virusnya. Ya, supaya kita sehat. Lalu supaya kita juga lebih sehat lagi, harus rajin membersihkan tubuhnya. Nah, sekarang virus corona itu membuat banyak orang sekarang loh takut. Adik-adik takut gak? Pasti takut ya, sampai tidak bisa sekolah. Keluar rumah juga, ya apalagi main-main, tidak lagi bebas ya dengan teman-temannya. Ya, sabar kita ya, supaya kita bisa menghadapi virus corona. Nah, coba lihat badai apa lagi yang sekarang ini sangat menakutkan. Ya, karena virus ini pasti ya orang tua kita tidak bisa lagi bekerja dengan bebas. Nggak bisa lagi cari uang, harus di rumah. Ya adik-adik ya, orang tua kita susah. Adakah orang tua adik-adik yang tidak lagi bekerja? Ayo, tunjuk tangan. Ya, ada ya, ada orang tua teman kita yang tidak lagi bekerja. Tapi ada juga yang masih bekerja ya. Nah, artinya adik-adik itu sangat menakutkan. Dan sekarang sudah mulai bertanya, ini sampai kapan? Adik-adik katanya, aku sampai kapan nggak sekolah? Sampai kapan aku di rumah nggak bisa bermain-main bebas? Ya, pasti adik-adik merasa cemas, takut. Nah, di dalam suasana takut itu, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ya adik-adik, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Mereka memanggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Tolong kami Tuhan. Gitu. Kami ketakutan Tuhan. Saudara-saudara kami ada yang sudah mati. Kami tidak bisa lagi sekolah, Tuhan Yesus, tolonglah kami. Mungkin itu yang adik-adik katakan ya. Tuhan Yesus tolong gak? Lihat, di dalam perahu itu Tuhan Yesus bangkit berdiri. Dia tolong murid-muridnya. Nah, adik-adik sekalian, kita juga seperti itu. Kalau ada masalah yang membuat adik-adik takut, masalah di sekolah, takut nilainya hancur, takut tidak punya teman, takut dimarahi orang tua karena berbuat salah. Apalagi sekarang, takut kena virus. Ya, mari ya adik-adik sekalian, kita harus disiplin, tinggal di rumah, baca firman Tuhan, kita bercakap-cakap di dalam doa dengan Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus tolong kita. Dan jangan takut, kata Tuhan Yesus, karena aku ada, katanya. Artinya Tuhan Yesus itu ada untuk siapa? Ya, untuk adik-adik yang cinta siapa? Cinta Tuhan Yesus. Ya, semua adik-adik harus mencintai Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita. Doakan juga ya. Dalam doanya, doakan mamanya, bapaknya, jangan nakal. Ya, doakan juga teman-temannya yang sedang sakit. Doakan juga saudara-saudara kita ya. Doakanlah supaya Tuhan Yesus mengusir virus-virus ini dari muka bumi. Dan Tuhan Yesus menyediakan kebutuhan kita. Jangan takut ya sayang ya. Jangan takut anak-anak sekolah minggu. Tetap berdoa, tetap dekat Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik untuk siapa saja. Yesus cinta anak-anak. Amin.
Amin. Kita berdoa ya anak-anak. Ya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu ada bagi kami, bagi semua orang yang selalu memanggil nama Tuhan. Sekarang kami sedang ketakutan Tuhan, karena virus-virus corona ini membuat orang tua kami tidak bisa lagi bekerja. Karena virus corona ini membuat kami tidak bisa lagi sekolah Tuhan. Kami harus belajar di rumah. Kami tidak bebas lagi bermain-main. Kami tidak bisa lagi Tuhan Yesus ke gereja. Tapi Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa dengarkan firman Tuhan. Kami bisa melihat guru sekolah minggu kami mengajari kami. Kami bisa Tuhan Yesus bernyanyi dengan guru-guru sekolah minggu kami, walaupun melalui video. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehatkanlah kami, sehatkan guru-guru kami, sehatkan inang pendeta kami, Bibel Pro kami, sehatkan Tuhan Yesus kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita kembali bernyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita kembali bernyanyi ayat pertama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik sekalian, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, ya, jangan ada lagi yang ribut, ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan
untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya, adik-adik sekalian, kita akan panggil guru-guru sekolah minggu kita di sini untuk mengucapkan selamat hari Minggu. Sini guru-guru semua yang hadir saat ini. Sini kita. Ayo, ada musiknya. Iya, kita sambil duduk. Ayo adik-adik. Cinta Tuhan, Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Dan hitam semua dicinta Tuhan, Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, kita semua sama-sama mengatakan selamat hari Minggu. 1, 2 ya. Selamat hari Minggu untuk adik-adik. Bye-bye. Sehat selalu.